Satu lagi yang paling sulit diterima oleh manusia dari Tuhan adalah pembentukan tangan Tuhan atas dirinya sendiri. Mengapa begitu sulit menerima pembentukan Tuhan? Karena setiap orang dengan ego dan keinginannya ingin menjadi diri yang sesuai maunya diri sendiri. Ingin menjadi pribadi yang menurut pikirannya itu adalah yang terbaik versi dia sendiri, tapi bukan versi Tuhan. Dan karena itu, dalam pemberontakan manusia terhadap pembentukan Tuhan seringkali terjadi berbagai macam argumen, bahkan tidak jarang terjadi sebuah perkelahian iman. Kita seolah ingin melalui sebuah jalan yang kita atur sendiri. Kita ingin untuk jadi sosok yang seperti menurut kita sendiri, tapi bukan menurut Tuhan. Sehingga dengan demikian, karena salah kaprah dan salah sangka manusia kepada Tuhan, terjadilah yang namanya hubungan yang sangat dingin dan hubungan yang bahkan menjadi tidak percaya lagi kepada tangan Tuhan yang berkarya dalam hidup manusia. Padahal sebenarnya menerima pembentukan tangan Tuhan itu adalah satu karya mulia oleh tangan Tuhan untuk supaya kita menjadi pribadi yang berharga. Karena Tuhan membentuk kita bukan semau-maunya menurut Dia, tapi Dia tahu apa yang harus terjadi dalam hidup kita. Dia tahu bagaimana bentukan akhir kita nantinya yang tepat, yang selaras dengan panggilannya, sekaligus juga yang sesuai dengan kapasitas kita. Dalam keterbatasan manusia, bukankah dia tidak tahu ujungnya nanti bagaimana? Dia hanya mereka-reka yang menurut maunya sendiri, yang sebenarnya sudah terdistorsi oleh banyak dosa dan keinginan daging. Karena itu, betapa pentingnya kita untuk belajar menerima pembentukan Tuhan. Jangan sampai memberontak seperti beling-beling yang beling. Apakah itu beling yang beling? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua ayat. Pertama dari Yesaya 45 ayat yang ke-9 bagian A. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Lalu di Roma 9 ayat 20, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Argumen yang seringkali dikemukakan oleh seseorang kepada Tuhan lewat berbagai macam pergumulan, masalah berat, beban yang menindih, problem yang tidak habis-habisnya adalah sebuah protes keras dan berharap semua itu segera berlalu dan tidak lagi menindih hidup yang makin sengsara, makin sulit dijalani karena makin berat beban yang ditindihkan kepadanya. Dan di dalam protes seperti itu sebenarnya seseorang kehilangan satu bagian yang paling penting dari segala peristiwa-peristiwa yang dia alami, segala penderitaan atau sakit penyakit atau beban berat atau problem hidup, menjadi melewatkan satu bagian yang penting, yaitu sebenarnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu menyenangkan atau itu menyedihkan, itu semua cara Tuhan membentuk kita. Cara Tuhan untuk kita makin menjadi seperti yang Dia mau. Makin menjadi, kalau bahasa Alkitabnya, bejana yang sesuai maunya sang penjunan atau pembuat bejana itu. Disinilah sebenarnya kita perlu masuk ke dalam sebuah ranah pergulatan iman. Karena di situ kita akan terus menyelaraskan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan, keinginan kita dengan keinginan Tuhan, rencana kita dengan rencana Tuhan, dan maunya kita untuk menjadi seperti apa dengan maunya Tuhan menjadi seperti apa. Dan di dalam proses inilah sebenarnya kita perlu belajar untuk terus-menerus menerima cara Tuhan membentuk kita. Yang memang notabene kebanyakan cara Tuhan membentuk kita dengan cara-cara yang memang tidak mudah kita terima pada umumnya.
Misalnya kesusahan, sakit penyakit, mungkin kegagalan, mungkin kehancuran, mungkin kebangkrutan, mungkin berbagai macam musibah, berbagai macam masalah dan bencana. Lewat itu Tuhan mau membentuk. Nah, pada saat kita berhadapan dengan masalah atau bencana atau musibah itu, kita selalu ingin itu semua segera berlalu. Tetapi sebenarnya Tuhan lagi ingin membawa kita untuk bukan saja memohon dan meminta untuk semua itu segera berlalu. Tetapi Tuhan ingin kita menemukan apa maksud Tuhan di balik itu semua. Apa maksud Tuhan dalam pembentukan Dia atas hidup kita? Bukankah ini yang harusnya terbangun dalam mentalitas seorang murid Tuhan yang tak henti belajar dari Tuhannya? Yang berarti dia bukan seharusnya memberontak terhadap Tuhan yang membentuk hidupnya, tapi justru menerima. Dan kitab suci hari ini sangat jelas menegur keras dengan ungkapan, celakalah orang yang tidak dapat menerima pembentukan Tuhan. Celakalah orang yang memberontak terhadap Tuhan yang membentuk hidupnya. Kata celakalah ini sebuah kata yang keras. Ada diterjemahkan terkutuklah bahkan orang yang memberontak terhadap pembentukan Tuhan. Dengan kata lain, kalau mau diantitesiskan, maka kata celakalah orang yang memberontak terhadap pembentuknya, kalau kita mau balik menjadi bentuk positifnya adalah diberkatilah, berbahagialah orang yang menerima pembentukan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang sesungguhnya membuat seseorang itu menjadi begitu berharga. Bukankah tadi sebaliknya dikatakan kalau dia berontak kepada sang pembentuk, dia hanya seperti sekeping pecahan periuk yang tidak berharga. Di dalam versi LAI dikatakan dia hanya menjadi seperti pecahan beling yang jatuh dan tidak berharga lagi, sudah tidak dapat terpakai lagi. Disinilah beling yang beling itu sesuai dengan tema renungan kita hari ini saya sampaikan. Beling artinya adalah keras kepala, gak bisa dibilangin, gak mau tunduk, berjalan sesuai maunya diri sendiri, tidak mau mendengar nasihat. Orang yang beling itu juga berlaku curang, dan orang yang beling sering disebut yang nakal. Bukan nakal karena satu tindakan semata, tetapi nakal karena tidak menurut. Dan inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal dan awal mula masalah hidup yang datang bertubi-tubi, yaitu pemberontakan kepada pembentuk kita. Dan ini yang menyebabkan kita justru jadi tidak melihat bagaimana cara Tuhan mau membentuk hidup kita. Karenanya, kalau kita mau menerima pembentukan Tuhan, maka bila menolak, kita menjadi celaka dan tidak bernilai. Tetapi bila menerima, maka penerimaan kita akan pembentukan Tuhan itu adalah sebuah pusaka berharga. Berarti warisan yang sangat bernilai kekal dan abadi, supaya hidup kita bernilai mulia. Begitu pula bernilai mulia karena kita menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu ada sisi mulianya. Ada sisi di mana Tuhan dengan segala caranya juga lewat penderitaan ingin memunculkan satu hal yang mulia dari masa susah itu. Dan ini mata iman perlu melihatnya. Dan baru mata iman mau bisa melihatnya kalau kita memberi diri dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita menemukan ada nilai-nilai mulia bahkan di balik derita kita. Disitulah pusaka berharga ujung dari jalan kita akan kita temukan. Karena kita menemukan segala nilai mulia di balik segala pergumulan-pergumulan kita yang begitu berat dan tampaknya sia-sia. Karenanya mari kita belajar memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Menerima diri dibentuk oleh Tuhan. Karena bila menolak, kita bukan saja celaka tapi jadi tidak bernilai dan tidak menemukan nilai apa-apa di balik segala kesusahan hidup kita. Tapi bila menerima, itu adalah pusaka berharga, agar segala sesuatu yang buruk sekalipun kita dapat temukan ada nilai mulia di baliknya. Tuhan mengasihi kita, pembentukannya terus berlangsung dalam hidup setiap orang. Karena itu, berilah diri, menerima, dibentuk oleh Tuhan. Selamat menerima pembentukan Tuhan. Amin.